Jurnalis Amerika kabarkan Maarten Paes segera naturalisasi amunisi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Drama naturalisasi untuk membela timnas Indonesia kembali berlanjut. Kini nama Maarten Paes bak selangkah lagi akan mendapatkan status WNI. Setelah dikode Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu, kini media Amerika Serikat ikut mengabarkan hal serupa. Sebelumnya, Erick Thohir membocorkan nama Maarten Paes menjadi kiper yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Kini Tom Haye telah mendarat di Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasi. Sementara belum ada kabar resmi terkait Maarten Paes. Namun jurnalis Amerika Serikat mengabarkan Maarten Paes akan menjadi amunisi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Melalui akun @usocerplus yang mengutip jurnalis Anthony Kiao, penjaga gawang Football Club Dallas disebut tak lama lagi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Media yang sama menyebutkan timnas Indonesia memang tengah secara agresif merekrut pemain keturunan untuk investasi sepak bola masa depan. US Soccer Plus menyayangkan timnas Indonesia harus kehilangan gelandang AC Milan, Tijani Reijnders, yang memilih bermain untuk Belanda. Jika benar Maarten Paes akan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, skuad Garuda tentu akan menjadi full pemain keturunan. Baik dari lini penjaga gawang, lini pertahanan, tengah, hingga depan. Maarten Paes juga akan menjadi andalan Shin Tae-yong jika benar kabar tersebut. Sosok Maarten Paes tentu dapat menjadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia jika benar-benar jadi dinaturalisasi. Selain Paes, ada kiper lain yang juga sedang ramai dirumorkan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Dia adalah kiper Inter Milan, Emil Audero. Bahkan Emil Audero telah mengikuti akun Instagram Erick Thohir, namun tidak dengan akun PSSI. Misi penyelamatan karier Pratama Arhan dan masa depan timnas Indonesia disorot media Malaysia. Shin Tae-yong mengklaim pemanggilan Pratama Arhan sebagai misi penyelamatan masa depan timnas Indonesia. Keputusan sang pelatih mendapat sorotan tajam dari media asal Malaysia. 29 pemain masuk dalam daftar sementara pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia. Jumlah tersebut berkurang satu pemain setelah Yance Sayuri mengalami cedera dan tidak lolos saat menjalani tes medis. Nah, dari nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada beberapa pemain yang dapat sorotan lebih. Mereka disorot karena performa yang belum cukup menjanjikan pada level klub. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Pratama Arhan, karena dia sangat jarang bermain bersama Tokyo Verdy. Bukan hanya di Indonesia, pemain 21 tahun itu juga dapat sorotan dari media di luar negeri seperti Malaysia. Demi masa depan sepak bola Indonesia. Media asal Malaysia mengulas alasan Shin Tae-yong soal pemilihan Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Mereka menyoroti ucapan Shin Tae-yong yang menilai Pratama Arhan sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan anak emas Shin Tae-yong. Pratama Arhan bisa disebut sebagai anak emas Shin Tae-yong. Sejak bekerja bersama di timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak pernah meninggalkan Pratama Arhan saat mengumpulkan pemain timnas Indonesia baik senior atau kelompok usia. Bersama Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan sudah memainkan 34 laga bersama timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Tak ada pemain dengan caps lebih banyak daripada mereka pada era Shin Tae-yong. Daftar lengkap pemain timnas Indonesia di Piala Asia, Shin Tae-yong coret pilar Borneo Football Club dan Arema. Daftar lengkap pemain timnas Indonesia di Piala Asia resmi dirilis pada Kamis 4 Januari 2024. Melansir situs resmi PSSI, Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain untuk Piala Asia. Dalam 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia itu, terlihat Shin Tae-yong coret pemain Borneo Football Club dan Arema Football Club. Pemain Borneo Football Club yang dicoret oleh Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia main di Piala Asia yakni Adam Alis. Sementara pemain Arema Football Club yang dicoret Shin Tae-yong yakni Arkan Fikri. Dicoretnya dua pemain itu memastikan timnas Indonesia main di Piala Asia tanpa pemain Borneo Football Club dan Arema Football Club.
Awalnya diketahui pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri ikut TC Timnas Indonesia di Turki. Bahkan pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri ikut bela Timnas Indonesia saat uji coba lawan Libya di Turki 2 Januari lalu. Kini hitungan hari jelang Piala Asia, Shin Tae-yong putuskan coret pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri. Timnas Indonesia bakal permalukan Libya, strategi Shin Tae-yong jadi pembuktian. Duel antara Timnas Indonesia dengan Libya dilangsungkan di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Ini merupakan laga uji coba pertama yang dilakoni Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda diharapkan dapat meraih kemenangan demi mendongkrak moral jelang turnamen nanti. Skuad Timnas Indonesia bisa dikatakan lengkap jelang Piala Asia. Seluruh penggawa yang dipanggil sudah bergabung ke Antalya, Turki, kecuali Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Dengan begitu, Shin akan dengan leluasa meramu formasi dan susunan pemain untuk laga uji coba Timnas. Timnas Indonesia bisa bermain dengan lebih baik. Ditambah lagi Shin menurunkan Ramadan Sananta, maka kans Timnas Indonesia untuk menang cukup terbuka lebar. Hal itu dikarenakan striker Persis Solo itu tengah panas di Liga 1. Sananta praktis menjadi pemain lokal tertajam di kompetisi domestik. Hal itu tentu akan dibuktikan saat melawan Libya. Perlu diakui Timnas Indonesia masih belum terlalu teruji ketika bermain di markas lawan. Beruntung laga ini akan digelar di venue netral, yakni Stadion Titanic Mardan, Antalya. Meski tidak diumumkan terbuka atau tertutup, Timnas Indonesia juga akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat tanah air yang berada di Turki. Hal itu tentu menambah peluang untuk menang. Alasan itu bisa menjadi motivasi lain bagi Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan. Shin Tae-yong masih belum menentukan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia. Pria asal Korea Selatan itu masih akan mencoret sejumlah nama untuk skuad akhir. Oleh karena itu, siapapun yang dipercaya main dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik. Sudah bukan rahasia, strategi Shin kerap berubah-ubah tergantung lawan. Bukan tidak mungkin pria berusia 53 tahun itu akan menampilkan kejutan untuk Libya. Bisa jadi pula Shin tidak mengerahkan taktik yang dipersiapkan untuk Piala Asia. Sebab hal itu bisa menjadi bumerang lantaran akan diintip oleh lawan.